dari Microsoft Imagine Community yang akan memberikan dan juga akan membimbing Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan remote learning yang akan kita adakan pada pagi kali ini. Dari beberapa hal yang akan kita bahas, nanti kita akan membahas tentang yang namanya penelitian. Di dalam penelitian yang akan Bapak Ibu gunakan dalam kondisi yang sekarang ini, kita akan menggunakan namanya sebuah koordinasi dan juga sebuah membangun chemistry ya antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan chattingan. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa melakukan koordinasi dan juga dapat melakukan ibaratnya tahu apa aja progres yang sudah sampai yang sudah didapatkan dan juga apa aja hal-hal yang menjadi kendala dalam kegiatan penelitian. Nanti Bapak Ibu sekalian dapat melakukan itu dengan yang namanya chattingan ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kolaborasi ini akan menjadi hal yang akan kita bangun nanti melalui Microsoft Teams ini, karena dengan kondisi yang seperti ini, mahasiswa tentunya harus dapat melakukan koordinasi dan juga kolaborasi dengan para dosen, yang mana nanti dosen dan juga mahasiswa akan kita bentuk, akan kita buatkan ibaratnya teams-nya, dan mereka dapat melakukan ibaratnya bimbingan, dapat melakukan diskusi, dapat melakukan hal-hal yang biasanya mereka lakukan dalam keadaan face to face seperti itu. Selanjutnya, kita juga dapat mengelola dokumen research di file karena Bapak Ibu sekalian dalam Microsoft Teams sudah ada sebuah cloud computing yang bisa kita manfaatkan, karena dengan cloud computing ini Bapak Ibu sekalian tidak perlu takut dan tidak perlu risau, karena dokumen ini dapat kita akses kapan dan dimanapun seperti itu. Jadi dengan adanya ini, harapannya riset yang Bapak Ibu lakukan nanti akan ibaratnya lebih mudah dan lebih efisien seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pesan untuk staf ya, nanti dapat merancang, jadwalkan dan juga menyelenggarakan seminar. Contohnya nih, di DTETI ada nanti seminar misalnya seminar internasional. Bapak Ibu sekalian nanti dapat menjadwalkannya, dapat menyelenggarakannya, nanti juga dapat memberikan linknya kepada orang-orang yang ingin bergabung dalam seminar internasional tersebut. Bapak Ibu sekalian juga dapat nanti ibaratnya menambahkan orang-orang siapa saja yang hanya boleh masuk ke dalam seminar ini. Nah, ini bagusnya Teams, jadi sudah bisa kita atur dari awal siapa aja orangnya mungkin ya yang mau dimasukkan, kapan waktunya, dan dapat ibaratnya kita edit untuk kedepannya seperti itu. Ini beberapa jenis klasifikasi tim yang dapat kita buat. Ada kelas ya yang lebih banyak digunakan oleh para guru ataupun para dosen ya. Selanjutnya ada PLC, ini untuk Professional Learning Community yang khusus untuk educator. Selanjutnya ada staff, ini banyak digunakan oleh staff-staff seperti itu. Contohnya staff di DTETI juga bisa menggunakan ini. Selanjutnya ada other, ini untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dalam Teams yang akan kita bangun nanti, kita akan menambahkan beberapa bot ya. Bot di sini adalah asisten masa depan yang ibaratnya mempermudah pekerjaan kita. Contohnya di sini kita tambahkan nanti attendance bot namanya. Dengan attendance board ini kita bisa nge-track, bisa melihat berapa lama kita dalam melakukan pekerjaan di kantor. Atau misalnya dalam work from home sekarang, berapa lama kita melakukan pekerjaan seperti itu, nanti bisa di-track oleh attendance board ini, seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa mengambil voting terbanyak, nanti kita buat voting, contohnya seperti yang sudah saya lakukan tadi. Tadi saya berikan beberapa materi yang akan kita bahas yang mana saja, terus Bapak Ibu sekalian memilih yang mana yang mau dibahas ya. Nanti akan muncul berapa persen setiap materinya ya, setiap opsi yang muncul
itu berapa persen seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu kita ibaratnya dapat melihat, wah suara terbanyak nih ada di reading contohnya, atau suara terbanyak ada di audio seperti itu. Dari orang-orang yang ada di dalam Teams itu yang akan memberikan suara. Ya, jadi ibaratnya yang di luar dari Teams ini nggak bisa memberikan suara seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan juga yang namanya Sign Now. Ini nanti ya, akan mempermudah dosen dalam memberikan tanda tangan digital. Jadi nanti contohnya dari staf nanti butuh tanda tangan kepala prodi ya. Jadi nanti dari staf nanti bisa ibaratnya menginvite kepala prodi biar nanti kepala prodi yang ibaratnya langsung menandatangani lewat tanda tangan digital ini. Ya. Selanjutnya, ini untuk skenario bagaimana kita mengelola seminar dan juga workshop melalui Microsoft Teams seperti itu. Ada beberapa hal yang menjadi hal pokok dalam kita mengelola seminar dan juga workshop dalam Microsoft Teams. Yang pertama ada namanya channel ya. Channel ini adalah saluran subkategori tim untuk aktivitas ataupun topik. Nanti kita akan coba membuat channel beberapa channel. Ibaratnya akan kita gambarkan fungsi dari channel itu sebenarnya bagaimana kalau dalam realnya ya. Jadi nanti kita akan coba membuat channel yang nanti Bapak Ibu sekalian bisa gunakan channel itu untuk mempermudah aktivitas Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada call and meetings ya. Seperti yang kita lakukan sekarang ini namanya meetings. Jadi kita memungkinkan video dan sharing screen ya, screen sharing saat rapat seperti itu. Jadi sekarang saya lagi ibaratnya memindahkan layar saya ke layar Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat melihat layar saya ya. Seperti ini contohnya sekarang saya dapat ibaratnya screen sharing ini gunanya mempermudah saya dalam menyampaikan materi seperti itu. Selanjutnya ada messaging. Messaging ini untuk kita dapat berdiskusi dan bertanya. Nah, ini nanti akan kita bangun bagaimana cara berdiskusi lewat channel-channel ataupun lewat channel general yang ada di setiap tim seperti itu. Selanjutnya ada bots. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa bots yang akan kita gunakan. Bots ini semacam asisten masa depan yang mempermudah kita, ibaratnya tidak perlu lagi kita bekerja dari awal, tapi dengan menggunakan bots ini kita dapat ibaratnya nggak harus membangun dari awal, tapi gunakan saja dan kita dapat hasilnya seperti itu. Jadi bots ini mempermudah kita dalam melakukan ibaratnya mengefisiensikan pekerjaan kita. Misalnya ada assessment, ini akan digunakan untuk melihat hasil dari seminar ataupun workshop itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan rubrik penilaian namanya yang akan mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam memberikan penilaian apabila diperlukan dalam seminar ataupun workshop seperti itu. Selanjutnya, ini skenario yang akan kita gunakan dalam koordinasi penelitian dengan tim. Ya, sama. Yang pertama kita akan gunakan channel juga. Yang kedua kita akan gunakan call and meeting. Ketiga ada messaging. Dan yang keempat ada files. Ini bedanya. Files di sini Bapak Ibu sekalian kita akan menggunakan sebuah penyimpanan online di cloud. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu takut untuk ibaratnya file saya di mana dan saya harus mengaksesnya di mana ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu lagi takut, tapi dengan adanya cloud ini Bapak Ibu sekalian nanti dapat mengaksesnya langsung dan bisa membangun koordinasi langsung lewat Teams ini. Jadi ibaratnya tempatnya nggak terpisah antara kita ngobrol atau misalnya membangun koordinasi dengan tim-tim kita, ya nggak terpisah dengan tempat filenya. Jadi kan biasanya kita terkadang menyimpan file di sini untuk chattingannya di sini atau misalnya untuk membangun koordinasinya di sini. Jadi tempatnya beda. Tapi dengan adanya Teams ini, Bapak Ibu sekalian nanti dihadapkan dengan tempat yang hanya satu saja. Ya, jadi nanti tempat chatnya satu, tempat penyimpanannya juga di dalam itu. Ya. Soalnya ada sync. Jadi nanti kita bisa melakukan sinkronisasi antara file offline yang ada di cloud. Nanti bisa kita sinkronisasi dengan laptop kita. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu takut. Nanti contohnya nih, lagi nggak ada jaringan WiFi atau misalnya nggak ada jaringan internet.
Bapak Ibu sekalian dapat nanti menggunakan file yang sudah tersinkronisasi di laptop Bapak Ibu sekalian. Tetap bisa melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya seperti itu. Ya, ini ada tata kelola pembimbingan online. Biasanya kan mahasiswa ya sering melakukan bimbingan dengan dosennya untuk untuk skripsi dan lain sebagainya. Nanti akan kita coba lakukan skenario ini juga. Nanti akan kita buatkan sebuah channel ya, bagaimana cara untuk berhubungan ya, melakukan komunikasi dengan dosen seperti itu, dapat dengan call and meetings ini, dapat juga melakukan pesan, berdiskusi dan bertanya lewat messaging ini. Dan juga ini kita ada namanya files, ini sama dengan yang sebelumnya. Yang terakhir ada arsip. Arsip di sini nanti dosen dapat melakukan pengarsipan tim and channel. Maksudnya bagaimana? Biar nanti nggak terlalu banyak timsnya, dan juga nanti bisa dilakukan ibaratnya template dalam melakukan sebuah tim. Nah, perlu dilakukan yang namanya arsip ini. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti dapat melakukan pengarsipan dengan Teams. Jadi ibaratnya tim-tim yang sudah ada itu kita arsipkan semuanya seperti itu. Beberapa sumber daya belajar yang dapat digunakan untuk bagaimana cara menggunakan Teams dalam melakukan beberapa skenario tadi seperti itu. Bapak Ibu sekalian, untuk materi yang saya paparkan tadi itu adalah beberapa skenario yang akan kita gunakan dalam kegiatan kali ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya lakukan polling tadi, ini saya lakukan polling ya. Sebentar saya coba cek. Di sini banyak yang memilih tata kelola seminar dan workshop dengan Teams. Nah, jadi ini yang akan kita coba bahas terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah bagaimana cara untuk mengelola seminar dan juga workshop dengan Microsoft Teams ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ini adalah beberapa permasalahan yang salah satu permasalahan ya yang muncul ketika kita dalam keadaan ataupun kondisi yang seperti ini ya. Jadi contohnya Bapak Ibu sekalian, yang biasanya kita melakukan ibaratnya sidang skripsi atau misalnya bimbingan online itu dengan face to face dengan mahasiswa langsung. Jadi nanti kalau misalnya mahasiswa melakukan pendaftaran, langsung datang ke staf seperti itu. Jadi nanti menyerahkan filenya, setelah itu nanti baru ibaratnya mahasiswa tersebut diproses dulu kayak gitu. Jadi baru nanti bisa melakukan sidang seperti itu. Tapi dengan adanya kondisi yang seperti ini mengharuskan kita dan juga para staf ya, bukan hanya dosen saja tapi juga para staf untuk bisa melakukan merubah atau misalnya merubah mindsetnya yang biasanya kita lakukan secara langsung harus dengan secara online seperti itu. Jadi ini yang akan kita bahas. Pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk tata kelola seminar dan workshop dengan Teams ini, pertama pertanyaan yang akan kita gunakan, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian memerlukan penilaian ya, kalau misalnya dalam bimbingan dan juga dalam sidang atau misalnya workshop ini, dalam tata kelola seminar ataupun workshop ini, kita memerlukan sebuah penilaian ataupun assessment, maka Bapak Ibu sekalian nanti ketika membuat Teams-nya itu bisa memilih kelas. Oke, saya ulangi. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian dalam melakukan dalam melakukan workshop ataupun seminar ini memerlukan penilaian ya, nanti di akhir contohnya nih dilakukan sebuah seminar ataupun workshop, tapi di akhirnya nanti atau misalnya biasanya ya ada beberapa yang melakukan assessment seperti ini, penilaian seperti itu, melihat seberapa banyak atau misalnya seberapa tinggi daya serap peserta dalam seminar ataupun workshop tersebut. Jadi kalau misalnya memerlukan assessment ini, Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan jenis tim yang kelas. Oke, ini yang pertama. Tapi kalau misalnya tidak memerlukan penilaian ataupun assessment, maka Bapak Ibu dapat menggunakan template yang lainnya. Oke.
selanjutnya kita akan coba langsung praktek Bapak Ibu sekalian bagaimana cara membuat Teams ini untuk seminar ataupun workshop ya. Untuk membuat sebuah Teams, Bapak Ibu sekalian dapat untuk mengklik pertama kali di bagian Teams yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri, mohon maaf. Yang ada di sebelah kiri ada Teams seperti ini. Diklik. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian nanti dapat mengklik di bagian pojok kanan atas ada Join or Create Team. Kalau misalnya tidak ada di bagian atas sini, ya. Kalau misalnya tidak ada di bagian atas sini, Bapak Ibu sekalian dapat melihat di bagian bawah, biasanya di bagian bawah sini, di bagian bawah, kiri bawah, nanti juga ada namanya Join or Create Team. Kalau misalnya tidak ada di pojok kanan atas ini. Oke. Silahkan diklik Join or Create Team. Ini beberapa yang Teams yang sifatnya publik ya, jadi bisa diakses oleh orang lain. Bapak Ibu sekalian di bagian sini pilih Create Team. Oke. Pilih Create Team. Oke. Pilih Create Team. Klik. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Hal yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita punya 4 klasifikasi jenis Teams ya. Kita punya 4 klasifikasi jenis Team. Yang pertama ada class, yang kedua ada PLC, yang ketiga ada staff, dan yang keempat ada others. Oke, di sini saya tanya lagi Bapak Ibu sekalian, tadi kalau misalnya mau membuat sebuah Teams untuk seminar ataupun workshop yang digunakan ya, yang menggunakan assessment di akhirnya, maka bisa menggunakan kelas. Tapi kalau misalnya nggak harus menggunakan yang namanya assessment, maka Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan yang others ya, dapat menggunakan yang others ini. Untuk mudahnya biar nanti dapat ilmu bagaimana cara membuat Teams yang bisa digunakan untuk assessment, maka di sini saya praktekkan dengan menggunakan mode kelas. Oke, saya klik dulu mode kelas. Silakan diklik mode kelas. Oke, di sini akan muncul sebuah halaman baru ya. Yang pertama ada name ya, yang kedua ada description. Oke. Pertama ada name, yang kedua ada description. Name di sini Bapak Ibu sekalian dapat membuatnya dengan nama seminarnya. Contohnya seminar nasional. Contohnya. Bentar, saya benerin mikrofon saya sebentar. Oke, di bagian name kita pilih, kita buat ya sebuah nama dari seminar ataupun workshop tersebut ya. Contohnya di sini saya contohkan seminar internasional IEEE ya. Jadi di bagian sini Bapak Ibu sekalian dapat menjelaskan nama dari seminar tersebut ya. Nama dari seminar tersebut gunanya buat apa? Biar nanti orang bisa paham langsung maksud dari Teams ini buat apa ya. Maksud dari Teams ini buat apa, seperti itu. Setelah itu di bagian bawahnya ada description ya. Description di sini cuma opsional tapi dapat Bapak Ibu tambahkan
Oke. Description di sini sifatnya opsional, tapi dapat Bapak Ibu tambahkan. Gunanya buat apa? Biar nanti orang paham. Ya, contohnya di sini ini adalah grup, ini adalah tim. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat memilih ini, dapat membuat deskripsinya, descriptionnya, ya apa seperti itu. Jadi dengan adanya deskripsi ini diharapkan menjelaskan name-nya, menjelaskan nama dari teams-nya, seperti itu. Boleh nggak Mas kalau misalnya di bagian deskripsi ini kami ibaratnya kosongkan saja? Boleh, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian isi di bagian deskripsinya, ya. Kalau misalnya sudah, Bapak Ibu sekalian dapat melakukan langkah selanjutnya, yakninya dengan cara klik next, ya, klik next. Maka Teams akan mencoba membuat sebuah tampilan baru lagi, ya, untuk menambahkan siapa aja orang yang akan ditambahkan ke dalam Teams yang namanya Seminar Internasional IEEE ini. Jadi contohnya nih, saya tambahkan di sini, memang ini kalau misalnya dilihat namanya student, ya. Student di sini kalau misalnya dalam seminar ini adalah anggotanya, ya. Karena kita tadi skenarionya adalah menggunakan assessment ataupun penilaian nanti di akhirnya, ya. Student di sini adalah anggota, ya. Saya coba contoh tambahkan di sini anggotanya ini, saya contoh tambahkan 1, ya. Setelah itu saya klik add. Oke, sudah. Selanjutnya di bagian teachers ini adalah ownernya, pemilik dari teamsnya. Bisa 1 orang, bisa 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Ya, contohnya saya tambahkan di sini Pak Ridi contohnya, ya. Contohkan tambahkan Pak Ridi. Saya klik add. Di sini maka Pak Ridi bertindak sebagai owner, maka dia akan mendapatkan beberapa pengaturan yang tidak didapatkan oleh member biasa. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya sudah ditambahkan, nanti kalau misalnya di akhir Bapak Ibu sekalian mau menambahkan lagi orangnya ke dalam Teams ini, ke dalam Teams yang namanya Seminar Internasional IEEE ini, dapat dilakukan dengan cara menambahkannya langsung seperti ini atau dengan kode, ya. Nanti kita akan coba lakukan simulasi itu. Klik close kalau misalnya udah. Ya, ini tampilan awalnya Bapak Ibu sekalian dari sebuah Teams jenisnya kelas. Oke, sebuah tim jenisnya kelas. Bagaimana cara menambahkan anggota yang lain? Contohnya ada pendaftar, ya, atau misalnya kita membuat ini gunanya buat panitia saja. Contohnya, ya, kita buat untuk panitia saja. Maka kita dapat menambahkan panitia-panitia yang lainnya dengan cara menambahkan member. Bagaimana caranya? Di bagian nama ini ada elipsis namanya, titik 3 ini diklik dan pilih bagian add member. Oke. Pilih bagian add member ini. Ini tampilannya sama dengan yang tadi, kita dapat mengetikkan namanya siapa dan klik add di bagian sini. Oke, ini cara yang tadi. Sekarang kita coba cara yang lain, ya. Cara yang lain dengan menggunakan kode, ya. Dengan cara kita klik lagi elipsis ini, more option, klik titik 3 ini. Terus kita klik manage team. Klik manage team. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian klik bagian settings. Bagian settings.
Setelah itu ada di bagian pertengahan dari beberapa pengaturan yang ada, tim code seperti itu. Tim code, diklik, klik generate, maka akan muncul sebuah kode, ya. Akan muncul sebuah kode. Ini kodenya, Bapak Ibu sekalian. Dimohon kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan remote learning hari ini, silakan ditulis dulu kodenya. 9A 8C 70Z. Ya, silakan ditulis dulu atau difoto boleh. Ini kodenya. Oke, jika sudah, Bapak Ibu sekalian pergi ke halaman Teams awal tadi, ya. Klik bagian sini Teams atau diklik di bagian sini All Teams. Oke, saya klik Teams di sini. Klik 2 kali dengan cepat. Nah, muncul tampilan yang seperti ini. Setelah itu, Bapak Ibu nanti klik lagi bagian Join or Create Team. Oke, bagian Join or Create Team ini, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau misalnya nggak ada di bagian kanan atas, maka ada di bagian kiri bawah. Ya, di bagian sini biasanya. Diklik. Di bagian Join a Team with a Code, masukkan kode tadi. Oke, silahkan Bapak Ibu untuk memasukkan kode yang saya berikan tadi. Kodenya ini, ya. Silahkan dimasukkan kodenya, terus nanti diklik Join Team atau di Enter saja bisa. Silahkan, saya tunggu. Oke, saya coba cek ya. Nggak bisa join ya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kode, Kok sebentar Pak. kodenya bener 9A 8C 0 set kan ya? 8A, 9A 9A, 8C. 8C 0 set. Bukan, 70Z Pak. Ada Oh, 7-nya. 7 set. Oh ya, Nah, sorry. Saya coba lagi. silakan ditambahkan kodenya. Bagian enter code. Kodenya ini ya, nanti klik join team ya. Saya tunggu, belum ada yang join. Atau misalnya Bapak Ibu ada kendala, silahkan disampaikan saja. Bisa lewat chat. Oke, ini udah ada ya. Beberapa yang sudah join. Sudah ada 11 orang yang sudah join. Silahkan bagi yang belum. Oke, itu cara pertama untuk itu skenario pertama ya dalam mengelola seminar ataupun workshop ya dengan Microsoft Teams. Kita menambahkan dulu membuat dan juga menambahkan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam Teams. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan dahulu? Nah, Sri nanti mungkin kodenya bisa diletakkan di chat conversation supaya nanti Bapak Ibu dosen tinggal menyalin saja. Ya. Ini untuk kodenya. Chatnya mati.
Sudah saya masukkan kodenya di bagian Teams kita yang bernama bimbingan dan skripsi online. Nanti Bapak Ibu dapat untuk masuk ya seperti itu. Saya coba cek lagi jumlah yang sudah bergabung. Masih 11 ya. Oke, sampai di sini mungkin Bapak Ibu sekalian yang lain mungkin ada pertanyaan. Kalau misalnya tidak ada, akan kita coba lanjutkan ke step selanjutnya. Bisa tanya, Mas. Oke, Rinaldi. boleh. Oke. Misalnya anggotanya itu bukan dari UGM misalnya, karena ini institusinya UGM. Itu apakah ada cara khusus atau memang yang bisa bergabung hanya Civitas yang punya akun tim UGM gitu ya? Terima kasih. Oke, baik Pak. Untuk ketika kita membuat sebuah Teams ya dengan tadi jenisnya adalah kelas, maka orang-orang yang hanya bisa masuk ke dalam kelas tersebut, orang-orang yang dalam satu institusi. Contohnya kalau misalnya di UGM, maka orang-orang yang mempunyai email dengan @365UGM seperti itu. Jadi yang hanya bisa masuk ke dalam kelas ini hanya orang-orang yang dari UGM saja seperti itu. Karena dari yang kita buat skenarionya sekarang Bapak Ibu, kita menggunakan Teams ini buat Bapak Ibu yang menjadi ibaratnya panitia atau misalnya orang-orang yang ibaratnya mengelola kegiatan dari workshop itu. Jadi ibaratnya kalau misalnya memang membutuhkan koordinasi dengan orang dari luar, maka Bapak Ibu sekalian nanti dapat menggunakan skenario yang lain. Mungkin nanti dapat melakukan call atau misalnya meeting, tapi tetap menggunakan Teams ini. Ya, ibaratnya kita mengundang orang lain, tapi mereka tidak bisa masuk ke dalam kelas yang sudah kita buat tadi, seperti itu. Oke, Pak? Oke, terima kasih sementara itu, Pak. Oke, sip. Jadi kalau misalnya ditanya apakah bisa, untuk sementara ini kalau misalnya kita membuat sebuah kelas ya, hanya bisa kita tambahkan orang-orang yang mempunyai akun UGM 365 seperti itu. Jadi hanya bisa orang-orang yang dalam satu institusi saja. Selanjutnya, oke di sini ada yang bertanya, oke saya jawab saja. Kalau ngechat di mana di sini ya? Oke, ya nanti bisa di sini Pak ya. Baik. Selanjutnya, setelah kita tambahkan anggota, setelah kita tambahkan anggota, maka langkah selanjutnya yang akan kita coba lakukan adalah melakukan skenario di dalam workshop tersebut. Ya, contohnya Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan seminar tersebut, contohnya kita sudah buat nih sebuah Teams namanya Seminar Internasional IEEE. Di dalam seminar ini nanti akan coba kita buat yang namanya channel ya. Channel ini gunanya untuk apa? Untuk sub dari Teams yang ada. Jadi ibaratnya pembahasannya lebih terperinci dan tidak ibaratnya bergabung antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain ya. Jadi contohnya kita nggak akan membuat sebuah channel. Di sini nama channelnya kita coba buat sebuah channel namanya, kita klik di bagian more option ya. Kita klik di bagian more option. Ya. Kita klik add channel. Ya. Di sini akan muncul sebuah tampilan yang akan menyuruh kita untuk membuat nama dari channelnya dan juga beberapa pengaturan yang ada di dalamnya. Contohnya di dalam pengelolaan workshop ya, di dalam pengelolaan workshop kita membuat sebuah channel, contohnya ya, nama channelnya biasanya apa aja Pak? Mungkin ada yang tahu divisi atau misalnya pembagian dari panitia-panitianya yang ada. Contohnya panitia acara mungkin ada ya Pak ya. Saya coba tambahkan panitia acara. Oke, seperti ini ya. Di bagian deskripsi masih sama. Ini bisa Bapak Ibu sekalian tambahkan untuk opsional saja ya.
Seperti ini. Selanjutnya untuk privasinya, ini akan kita pilih jenisnya public ya, karena Bapak Ibu sekalian nanti di bagian sini ini kan dalam satu kepanitiaan ya, dalam satu kepanitiaan seminar internasional IEEE. Jadi ibaratnya kita bisa melihat progres dari setiap divisi yang ada atau misalnya pembagian dari panitia yang ada seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat memilih bagian yang standar ini yang publik ya. Jadi setiap orang yang ada di dalam seminar internasional IEEE ini dapat melihat pembahasan yang ada di panitia acara. Tapi kalau misalnya kita pilih yang private ya, ini hanya orang-orang yang ditambahkan saja ke panitia acara yang dapat untuk melakukan koordinasi di dalamnya, melakukan chattingan, melakukan meeting dan lain sebagainya. Hanya orang-orang yang panitia acara saja. Seperti itu. Dapat dipilih standar atau privat. Di sini saya coba dulu yang standar. Setelah itu kita klik add. Maka sekarang akan ada sebuah channel baru namanya panitia acara. Di Bapak Ibu sekalian akan muncul tampilan yang seperti ini. Sama dengan saya karena kenapa? Sifatnya ini public. Jadi semua orang dapat melihat. Ya, jadi ibaratnya dapat kita melakukan conversation di sini. Seperti ini. Jadi tidak harus orang-orang tertentu saja yang dapat untuk melakukan koordinasi atau misalnya chattingan di dalam channel panitia acara ini. Tapi kalau contohnya, di sini saya contohkan ya, untuk pembuatan contohnya yang bersifat tugas akhir contohnya ya, walaupun nggak ada hubungannya dengan seminar internasional ya. Contohnya kan ibaratnya dalam Bapak Ibu dalam melakukan tata kelola seminar dan juga workshop itu, contohnya seminar untuk tugas akhir ya. Kita coba tambahkan satu channel lagi yang sifatnya itu public ya. Di sini kita klik bagian add channel. Terus kita buat namanya contohnya sidang tugas akhir ya. Seminar tugas akhir, seminar KP contohnya. Nah, seminar KP karena sifatnya itu publik, seminar sidang tugas 1 aja. Sidang tugas akhir sarjana contohnya. Oke, di sini bisa ditambahkan deskripsi. Di bagian privasi ini dapat kita pilih contohnya karena kita akan menerapkan yang private, kita dapat pilih yang private di bagian bawah ini, di bawah standar. Kalau misalnya kita pilih yang privat ini ya, Bapak Ibu sekalian harus menambahkan, harus menambahkan orangnya ke dalam channel ini yang namanya sidang tugas akhir sarjana. Jadi ibaratnya ownernya harus menambahkan orang-orangnya terlebih dahulu nanti baru bisa melakukan koordinasi. Oke, kita klik next. Di bagian student ini masih sama ya, sifatnya di student ini adalah member saja, tidak bisa menjadi owner. Teacher ini ya contohnya ada dosen yang lain, ibaratnya kan dalam tugas akhir itu bukan hanya satu dosen saja. Ya, dosennya bukan hanya satu saja. Bisa ditambahkan nanti dosen yang lainnya seperti itu. Contoh di sini saya tambahkan studennya. Mungkin ada yang mau saya coba contoh tambahkan. Yang aktif. Sebentar saya coba cek.
Yang aktif siapa saja? Bapak Bimo contohnya ya. Saya coba tambahkan Pak Bimo. Saya coba tambahkan add. Klik dan ya. Ini untuk panitia ini sebenarnya dapat Bapak Ibu sekalian tadi ini ada masukan juga. Panitia ini dapat dibuat untuk private juga karena biar nanti mahasiswa nggak bisa untuk ibaratnya melihat apa aja koordinasi ataupun chattingan yang dilakukan oleh para panitia dalam melakukan acara seperti itu. Selanjutnya di sini kalau misalnya di bagian tampilan Bapak Ibu sekalian yang tidak saya tambahkan tadi, maka di bagian sidang tugas akhir sarjana ini nggak akan muncul. Kenapa? Karena di sini ada simbol gembok ya, yang menandakan ini sifat dari channelnya ini privat ya. Jadi nggak bisa untuk orang lain di luar dari orang yang sudah ditambahkan ya untuk melakukan koordinasi di dalam ini. Contohnya di sini kita cek di dalam channel ini cuma ada 2 orang beserta saya ya, Pak Bimo sama Baning. Ini hanya 2 orang ini saja yang bisa melakukan koordinasi dengan saya di dalam sidang tugas akhir sarjana ini karena sifatnya adalah privat. Jadi kalau misalnya di panitia acara, contohnya di sini kan belum saya buat yang privat, masih yang publik, maka semua orang yang ada di general dapat melakukan yang namanya koordinasi, melakukan chattingan, melakukan meeting melalui channel panitia acara ini. Ya, seperti itu. Jadi bedanya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya dengan channel yang privat, hanya orang-orang tertentu saja. Tapi kalau misalnya channelnya bersifat standar, maka ini dapat semua orang yang ada di dalam seminar internasional IEEE ini untuk melakukan chattingan, melakukan meeting, melakukan koordinasi, kelola file, dan sebagainya. Seperti itu. Ini untuk menambahkan channel ya. Jadi kita sudah menambahkan pembahasan yang kedua, yakni menambahkan channel. Sampai di sini mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, nanti kita coba untuk tambahkan. Contohnya saya coba tambahkan satu lagi. Contohnya channelnya Seminar KP ya. Walaupun sebenarnya ini pembahasannya beda ya dengan Seminar Internasional IEEE, tapi ini untuk mempermudah biar kita nggak buat banyak-banyak teams, jadi kita buat saja di sini contohnya, nanti dapat dihapus ya, nanti dapat dihapus kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan ini untuk Seminar Internasional IEEE seperti itu contohnya. Saya coba tambahkan more option, kita klik add channel, contohnya di sini Seminar KP. Oke, di sini di bagian privasinya kita pilih yang standar. Kenapa? Karena mahasiswa harus mengundang mahasiswa yang lain, itu ada minimum berapa orang yang harus hadir di dalam sebuah seminar KP. Jadi karena sifatnya itu untuk ibaratnya mengundang orang lain ya. Jadi kita pilih yang privasinya yang standar, yang publik, biar nanti orang lain dapat hadir ke dalam seminar KP ini ya. Kita klik add. Nah, maka kita di sini dapat melakukan sebuah koordinasi, membangun koordinasi, dapat melakukan meeting, dan juga nanti para mahasiswa dapat melakukan ibaratnya seminar KP-nya online di sini langsung dan dapat dihadiri oleh beberapa mahasiswa yang lainnya. Contohnya di sini biar lebih spesifik, contohnya namanya kita ubah di more option. Kita klik edit this channel.
seminar KP contohnya seminar KP bulan April contohnya. Ya, seminar KP bulan April kita save. Jadi yang seminar KP yang ada di bulan April ya masuk ke dalam channel ini semua. Ya, seperti itu. Jadi ibaratnya dapat kita kelola Bapak Ibu sekalian dengan adanya channel ini. Contohnya seminar itu ada berapa kali, seminar KP itu ada berapa kali. Contohnya kita buat per bulan atau misalnya juga bisa nanti per minggu kalau misalnya diperlukan. Karena seminar KP ini sifatnya adalah publik, maka dapat kita perbanyak seperti itu channelnya. Jadi contohnya di sini misalnya Bapak Ibu sekalian membuat seminar KP-nya per minggu. Gunanya buat apa? Biar nanti Bapak Ibu mudah dalam melakukan ibaratnya melakukan dokumentasi kegiatan KP yang ada ya. Jadi kita nanti Bapak Ibu sekalian khususnya yang ada di staf seperti itu mudah melakukan dokumentasi kegiatan KP seperti itu. Atau misalnya kegiatan tugas akhir sarjana juga bisa dibuat misalnya per minggu atau misalnya per bulan ya, itu dapat dilakukan dengan channel seperti itu. Jadi skenarionya bagaimana cara mengaturnya kita menggunakan channel ya. Skenarionya kita menggunakan channel. Nanti di dalam sebuah Teams ada beberapa channel. Contohnya kalau misalnya dia adalah seminar KP, maka bisa Bapak Ibu sekalian buat per minggu contohnya atau misalnya per bulan. Jadi orang-orang yang seminar KP dalam minggu itu atau misalnya dalam bulan itu masuk ke dalam channel itu. Hanya orang-orang itu saja seperti itu. Selanjutnya kalau misalnya dia adalah sidang tugas akhir sarjana contohnya ya. Maka juga dapat dibuat nanti berdasarkan bulannya atau misalnya berdasarkan wisudanya. Contohnya wisudanya dalam bulan ini, dalam setahun misalnya ada 4 kali. Contohnya dapat nanti Bapak Ibu sekalian membaginya dalam 4 kali itu dalam setahun. Bisa seperti itu. Atau misalnya per minggu juga bisa, per bulan juga bisa. Tergantung nanti dalam penamaan yang Bapak Ibu buat. Seperti itu. Jadi nanti tergantung penamaannya dan juga jenis dari channelnya. Kalau channelnya nanti adalah privat, maka hanya orang-orang tertentu saja. Tapi kalau misalnya sifatnya adalah standar, maka semua orang yang ada di dalam Teams tersebut dapat untuk melihatnya seperti itu. Jadi guna dari channel ini Bapak Ibu sekalian untuk memisah antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lainnya untuk ibaratnya mempermudah kita dalam melakukan dokumentasi kegiatan yang kita lakukan seperti itu. Sampai di sini, sampai di channel, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan. Oke, kalau misalnya tidak ada, dapat kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya untuk membuat sebuah assessment. Nah, ini contoh dari yang saya jelaskan di awal tadi. Kalau misalnya seminarnya itu adalah untuk ada assessment atau misalnya ada penilaian di bagian akhir, maka kita dapat menggunakan jasa kelas seperti ini. Jadi contohnya Bapak Ibu sekalian, kita buat sebuah assessment, caranya di bagian assessment di samping kiri ini, di bagian bawah dari Teams, klik assessment, assignment. Saya coba cek di bagian sini. Oke. Kita pilih dulu kelasnya mau yang mana ya. Karena tadi kita sudah membuat kelas namanya Seminar Internasional IEEE, kita pilih. Selanjutnya kita pilih next. Get started, kita klik. Iya. Kita buat soalnya ya dengan cara klik create. Terus nanti pilih assignment. Ya, klik assignment.
Oke, di bagian sini contoh assignment-nya apa? Ya, nama dari assignment-nya contohnya kita buat contohnya untuk mempermudah saja ya. Assignment seminar internasional. Contohnya ya. Terus kita masukkan instruksinya apa? Ya, contohnya bisa kita lakukan ini adalah sebuah waktunya sekian, contohnya terus mengerjakannya harus bagaimana, dapat kita masukkan di dalam instruksi ini. Contohnya kita tambahkan penomoran numbering-nya. Tambahkan lagi contohnya seperti itu. Jadi nanti dapat ditambahkan lagi beberapa instruksinya ya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian dapat menambahkan add resources di bagian sini. Gunanya buat apa? Gunanya ketika nanti para peserta mengerjakan assignment yang ada, ya, penilaian yang ada, nanti mereka dapat melihat panduannya. Contohnya diberikan panduan, ya, nanti para peserta dapat melihatnya seperti itu. Jadi untuk mempermudah peserta dalam mengerjakan assignment yang ada seperti itu. Jadi bisa nanti diklik di bagian add resource, nanti bisa dipilih di bagian OneDrive kalau misalnya tersimpan di bagian OneDrive, atau misalnya mau yang kelas notebook saja juga bisa, ya. Atau misalnya link, kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekalian menambahkan link saja untuk sebagai pedoman. Selanjutnya bisa dari Teams yang ada, atau misalnya upload dari device yang kita punya sekarang, yang kita gunakan. Laptop ataupun komputer yang kita gunakan seperti itu. Bisa nanti diklik upload from this device seperti itu. Selanjutnya untuk poinnya berapa? Contohnya kita tambahkan poinnya 100 ya. Di bagian ini yang bagian pentingnya Bapak Ibu sekalian ada di bagian add rubric. Oke, di bagian add rubric ini. Guna dari rubrik ini untuk mempermudah peserta dalam mengerjakan apa sih yang harus mereka lakukan, apa sih yang harus saya lakukan seperti itu. Sebagai seorang peserta, apa aja yang harus saya lakukan, apa aja indikatornya, apa aja yang harus yang menjadi penilaiannya apa saja, semuanya ada di rubrik ini. Bagaimana tampilannya? Kita coba klik add rubrik. Karena kita belum pernah buat ya. Kita klik new rubrik. Di bagian sini kita coba tambahkan contohnya rubrik seminar internasional IEEE. Seperti itu. Jangan lupa untuk mencentang di bagian sini, points ini, diklik yes. Ya. Biar nanti poinnya bisa masuk semua, jadi pastikan ini sudah tercentang. Bisa ditambahkan deskripsi. Oke, selanjutnya ini yang bagian bawah sini. Oke, sebentar. Di bagian enter description ini adalah hal-hal yang menjadi indikatornya. Apa saja yang menjadi penilaian kita. Contohnya, saya contohkan di sini dalam membuat sebuah jurnal contohnya. Dalam membuat sebuah jurnal contohnya. Contohnya di bagian sini yang menjadi penilaian pertama adalah abstrak. Ya. Apa aja sih penilaian dari abstrak itu yang dia itu nanti akan diberikan nilai excellent? Ya. Atau misalnya yang akan diberi nilai good, ini bisa diatur ya, bisa contohnya sangat bagus ya. Kalau misalnya mau dirubah bahasanya,
Ya. Dan juga poinnya juga bisa kita atur. Contohnya di sini 5 seperti itu. Di sini bagiannya 4. Di sini 3. Di sini 2. Contohnya ya. Kalau misalnya mau ditambahkan lagi menjadi ada 5 penilaian, dapat diklik bagian add column. Ya, jadi nanti kolomnya akan ditambahkan penilaiannya. Oke, di sini kriteria yang abstrak yang sangat bagus itu gimana sih sebenarnya? Contohnya harus punya A, contohnya harus memiliki A. Contohnya yang lain harus memiliki B, contohnya. Di sini harus dijelaskan semuanya yang menjadi penilaian abstrak yang sangat bagus itu apa. Selanjutnya, kalau misalnya abstrak yang bagus saja itu kriterianya apa aja? Contohnya dibuat di sini cuma satu saja kriterianya. Ya, kalau misalnya dia memenuhi yang ini, maka dia mendapatkan nilai bagus nanti yang akan diberikan oleh orang yang memeriksanya, ya, ataupun owner yang membuat soal ini. Tapi kalau misalnya dia memenuhi dua kriteria yang ada ini, maka nanti dia akan mendapatkan nilai yang sangat bagus. Seperti itu. Jadi nanti tergantung bagaimana nanti para peserta dalam mengerjakan assignment ini. Jadi ibaratnya kita membuat sebuah rule-nya, nanti para peserta hanya tinggal ibaratnya melihat, wah rule-nya kalau misalnya saya mau dapat nilainya sangat bagus, maka saya harus mengerjakan ini. Ketika saya ingin mendapatkan nilai bagus, maka saya harus mengerjakan yang ini seperti itu. Jadi dibuatkan semuanya seperti ini biar nanti mempermudah para peserta. Contoh lain, kita tambahkan kriteria indikator yang lain. Caranya dengan klik add row, kita tambahkan di sini background contohnya. Latar belakangnya apa? Kapan latar belakang itu dianggap bagus? Ketika dia punya ini contohnya. Ya. Ketika bagus kapan? Seperti itu. Ketika dia kurang itu apa aja? Ya. Atau misalnya ketika dia sangat kurang apa aja. Jadi nanti dapat kita buat beberapa skenario seperti ini biar nanti mempermudah para peserta dalam melakukan ataupun mengerjakan assignment yang ada. Ya. Kalau misalnya sudah selesai, contohnya ya, kita klik attach di bagian kanan bawah. Kita klik, maka akan muncul sebuah tampilan di sini, rubrik seminar internasional. Ya. Terus kita atur tanggal kapan terakhir mengerjakannya. Ya. Di sini contohnya kita atur tanggal 25 contohnya. Jamnya jam berapa seperti itu. Jadi nanti kita dapat atur contohnya sore. Mungkin bisa di-mute dulu. Oke, sudah. Oke. Bisa di-mute dulu. Kita lanjutkan ya, sorry. Kita lanjutkan tanggalnya kapan dan juga untuk pengerjaannya sampai jam berapa. Ya, ini untuk melakukan sebuah assignment di akhir kalau misalnya dalam seminar itu diperlukan sebuah penilaian. Ya. Setelah itu, kita punya dua opsi. Opsi pertama, kita dapat langsung save. Oke. Opsi pertama kita langsung dapat save. Gunanya, kita menyimpan dulu pengaturan ini, tapi nggak kita bagikan ke peserta yang ada di dalam seminar internasional IEEE ini. Jadi nggak langsung dibagikan seperti itu. Hanya owner saja yang bisa melihat. Tapi kalau misalnya kita pilih yang assign, maka kita langsung memberikan soal ini kepada para peserta yang ada di dalam tim seminar internasional IEEE ini, dan nanti akan muncul di bagian assignment mereka sebuah tugas yang harus mereka kerjakan. Seperti itu. Kita klik coba assignment. Ya, sekarang Bapak Ibu sekalian mungkin bisa dicek ya di bagian assignment-nya masing-masing. Coba dicek sekarang yang sudah join ke dalam seminar internasional IEEE. Diklik di bagian assignment-nya. Ya. Nanti akan muncul sebuah
assignment, sebuah tugas yang harus dikerjakan seperti itu. Assignment seminar internasional IEEE. Jadi ini yang harus dikerjakan. Ya, diklik. Oke, di sini belum muncul karena belum ada yang mengerjakan. Ya, kalau misal sudah ada nanti yang mengerjakan, nanti juga bisa diekspor ke Excel. Ya, diekspor ke Excel. Saya coba tampilkan kalau misalnya dalam tampilan student kayak gini contohnya. Klik di student view, kita bisa melihat tampilan di studentnya seperti ini. Ya, nanti student nanti dapat melihat rubriknya. Diklik bagian rubriknya. Atau misalnya membernya, partisipannya, anggotanya, atau misalnya orang-orang yang menjadi peserta dalam seminar tersebut dapat melihat seperti ini. Ya, ketika saya ingin mendapatkan nilai bagus di abstraknya, saya berarti harus mengerjakan ini. Seperti itu. Jadi nanti dapat dilihat oleh para peserta untuk kegiatan atau misalnya sebuah assignment seperti ini. Coba lihat, cek dulu di bagian general. Oke, tidak ada. Oke, itu untuk cara menambahkan sebuah assignment ataupun penilaian di sebuah Teams kalau misalnya dibutuhkan dalam seminar ataupun dalam sebuah workshop. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Kalau misalnya di DTETI kan dalam ada sebuah sistem juga ya, Acadinfo ya namanya ya. Itu bisa juga digunakan nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian membuat sebuah assignment dengan cara menambahkan sebuah link. Jadi nanti assignment-nya seperti yang saya jelaskan tadi, nampak disematkan sebuah link, nanti para peserta langsung bisa mengerjakan di sana seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau contoh lain, ya contoh lain kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau menggunakan dalam seminar tersebut ada 5 kategori dan totalnya 100, lalu konversinya bagaimana? Oke, untuk nilainya Bapak Ibu sekalian, tadi kan saya buat 5 kategori dan totalnya 100, itu akan dibagi di setiap indikator yang ada. Contohnya tadi saya bagi indikatornya menjadi 2, ada abstrak dan juga ada background latar belakang. Maka nilainya dibagi 50-50. Oke. 50-50 ini akan dimasukkan, akan dikonversikan secara otomatis ya, tergantung dari orang yang menilainya. Contohnya di dalam abstrak nanti dipilih setelah dibaca oleh ownernya ya, setelah dinilai, maka ternyata nilainya sangat bagus. Maka nilai 5 yang tadi dibuat di dalam sangat bagus itu akan langsung dikonversikan menjadi 50%. Oke. Selanjutnya nilai yang cuma bagus saja setelah dibaca ternyata nilainya cuma bagus saja. Ada beberapa yang ibaratnya yang tidak menjadikan sangat bagus seperti itu ya. Maka nilai yang 4 tadi akan dikonversikan langsung menjadi persen dikonversikan langsung dalam 50% itu. Jadi kalau 4 dari 50% maka dia akan mendapatkan 40% seperti itu. Jadi langsung dikonversikan secara otomatis oleh Teams. Jadi nanti di akhir akan dijumlahkan semuanya. Nanti dapatnya di abstrak berapa persen, dapatnya di background berapa persen. Jadi nanti dijumlahkan keduanya. Seperti itu Pak Aji ya, Artidiatun Aji ya. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Maaf yang tadi awalnya diklik yang mana buat assignment. Oke, untuk yang assignment nampak diklik di bagian kanan, di bagian kiri ada assignment ya. Ada assignment. Nanti diklik. Nanti dipilih kelasnya yang mana seperti itu. Jadi dipilih kelasnya mau yang mana. Nanti diklik bagian create. Setelah itu nanti pilih assignment. Oke, seperti itu. Oke, sudah bisa sih. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, silahkan.
kita sudah sampai di bagian assignment. Jadi ini udah jauh juga. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Oke, kalau misalnya tidak ada, saya coba tambahkan sebuah metode lain yang bisa Bapak Ibu gunakan. Oke, di awal dijadwalkan. Oke, tadi kalau tidak salah menjadwalkan akhir assignment, apakah bisa dijadwalkan awal dan akhir pertanyaan? Kalau misal pertanyaan, oke, yang bisa kita atur Bapak hanya untuk ibaratnya kapan dibuka assignment-nya dan kapan ditutup assignment-nya. Ya, kalau misalnya untuk pertanyaannya, kan ini sifatnya adalah ibaratnya esai Pak. Jadi harus ibaratnya mengirimkan filenya nanti. Jadi para peserta harus mengirimkan filenya. Jadi setelah itu nanti direview, baru nanti kita kasih nilai di dalam assignment-nya. Tapi bisa kita atur untuk ibaratnya kapan dibuka dan kapan ditutupnya. Dengan cara klik assignment, saya coba contohkan lagi. Diklik di bagian seminarnya, apa? Kelasnya ya, mohon maaf. Seminar Internasional IEEE. Kita klik create. Setelah itu kita klik assignment-nya. Oke, di bagian sini, di bagian edit di bawah ini, ya, ini dapat kita atur waktunya, kapan mulainya dan kapan close-nya. Oke, tadi saya lupa untuk menjelaskannya, saya ulangi. Di bagian edit di bawah sini, dapat kita atur kapan assignment ini dibuka dan kapan ditutup. Kalau misalnya ditanya, apakah assignment ini bisa kita atur untuk soalnya? Sifat dari assignment ini adalah esai, Pak. Jadi ibaratnya harus diketikkan atau misalnya harus dikerjakan terlebih dahulu, misalnya buat paper atau misalnya buat makalah atau misalnya buat ibaratnya yang serupa dengan itu. Setelah itu baru kita review. Mahasiswa atau misalnya para peserta nanti melihat rubrik yang ada. Ini kan ada rubriknya tadi. Ya, dilihat rubriknya, rubrik itu sebagai pedoman saja sebenarnya Pak. Jadi ibaratnya dilihat oleh peserta, wah ini ada rubriknya, ada penilaiannya. Jika saya ingin mendapatkan nilai bagus, maka saya harus mengerjakan ini. Jadi kita sebagai owner dari Teams harus membuat rubrik itu untuk mempermudah para peserta dalam mengerjakan assignment-nya. Ya, tapi ingat assignment-nya ini bersifat esai atau misalnya dalam ibaratnya harus dalam sebuah file, ibaratnya buat makalah atau buat paper dan sejenisnya, tidak dalam opsional. Kalau misalnya opsional bisa kita misalnya ABCDE kayak gitu ya Pak ya. Itu bisa diatur ibaratnya soalnya kan ibaratnya. Tapi kalau misalnya yang kita gunakan sekarang ini adalah esai yang memerlukan kata-kata dalam penulisannya, maka nggak bisa kita atur untuk soalnya seperti itu. Cuma yang bisa kita atur di bagian rubrik saja. Mungkin itu aja. Oke, ini ada pertanyaan. Beda due date sama close date. Oke, di sini saya coba buka lagi biar mudah, Bu ya. Kita klik next. Pilih create, assignment. Kita klik edit. Ya. Di bagian sini kita mulainya kapan. Oke, di sini ya. Kapan waktunya. Ya. Bukanya kapan. Di sini untuk akhirnya ya. Untuk akhir dari mengerjakannya di sini yang due date-nya ini dan close date-nya ini. Oke, untuk close date-nya ini kalau misalnya dilihat, ini sama saja dengan yang ini, Bapak Ibu sekalian dapat nanti memilih salah satu. Contohnya di sini, Bapak Ibu dapat memilih close date, ya, langsung mencentang close date tanpa harus membuat kapan harus dibuka ini soalnya atau penilaiannya ini, assignment-nya ini nggak kita atur yang untuk bukanya kapan. Kita pilih yang close date. Tapi kalau misalnya kita mau nanti mengatur yang untuk kapan dibukanya dan kapan ditutupnya, kita dapat pilih yang schedule.
Oke, itu bedanya Pak ya, Bu. Bedanya antara yang dua ini? Kalau misalnya mau kita atur kapan dibuka dan kapan ditutupnya, pilih yang schedule. Tapi kalau misalnya kita hanya ibaratnya mau yang close saja, ibaratnya diatur yang ditutup saja, maka pilih yang close date seperti itu. Oke, sudah terjawab. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Saya lihat di fitur chat ya. Malah tidak ada yang bertanya di fitur chat. Oke, sip. Kalau misalnya tidak ada Bapak Ibu sekalian, kita coba lanjutkan di beberapa fitur lain yang bisa Bapak Ibu gunakan nanti di dalam Teams. Contohnya ini, membuat voting. Ya, seperti yang saya ajukan di awal tadi, ya, kita bisa membuat voting untuk mendapatkan suara terbanyak. Bagaimana caranya? Di sini, di bagian elipsis ini, di bagian bawah, ada titik 3. Ya. Diklik. Ada di sini forms tulisannya. Oke. Ada sebuah forms. Oke, kalau misalnya sudah muncul, di sini kita akan buat sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan. Contohnya tadi saya buat pertanyaan contohnya di sini. Silahkan pilih materinya. Materi pembahasan. Contohnya ya. Di sini saya buat tadi Microsoft Teams contohnya ya. Microsoft Teams. Ini ada cloud computing. Selanjutnya saya coba tambahkan add option lagi. Ya kalau misalnya mau ditambah pertanyaannya, misalnya bisa dibuat manajemen. Ya, seperti ini. Contohnya ada 3 pertanyaan. Tapi untuk membuat polling seperti ini hanya terbatas di 6 pertanyaan saja. Oke, hanya terbatas di 6 opsi saja. Jadi Bapak Ibu dapat membuat 6 opsi nantinya. Saya hapus saja. Kalau misalnya sudah dibuat nih pertanyaannya apa, opsi-opsinya apa saja. Setelah itu nanti Bapak Ibu dapat memilih multiple answer ini kalau misalnya dianggap bolehlah nanti para peserta atau misalnya para mahasiswa nanti yang ada di dalam Teams ini melakukan ibaratnya pilihannya boleh lebih dari 1. Ya, tapi kalau misal tidak, maka jangan dicentang. Klik next. Tampilannya seperti ini nanti. Ya, tampilannya akan seperti ini. Nanti ada silakan pilih materi pembahasan, nanti para mahasiswa dan juga para peserta yang lain di dalam seminar atau workshop itu bisa memilih dan submit vote namanya. Diklik send. Nah, maka akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Pertama, tampilannya akan muncul untuk tempat votingnya. Yang kedua, akan memunculkan untuk hasilnya. Oke, saya ulangi. Nah, ini ada learning yang paling disukai contohnya ya. Bisa kayak gini ya. Jadi nanti bisa digunakan ya. Bapak Ibu sekalian, pertama tampilannya ini ya. Tempat votingnya apa? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian akan menempatkan tampilan untuk hasilnya apa. Seperti itu. Jadi dapat digunakan yang seperti ini untuk mendapatkan berapa banyak sih orang yang suka dengan ibaratnya pembahasan di sini ya yang saya buat ini, kita mendapatkan hasilnya berapa persennya nanti akan dimunculkan di bagian tampilan ini seperti itu. Ini untuk yang tambahan untuk membuat sebuah voting ya. Selanjutnya saya mau menambahkan sebuah namanya attendance board. Ini Bapak Ibu sekalian dapat gunakan khususnya di staff atau di dosen juga bisa untuk menggunakan sebuah bot yang dapat kita integrasikan dengan Teams kita. Jadi nanti dia ibaratnya time tracking ya. Jadi nanti akan melacak berapa lama kita bekerja ya, berapa lama semua orang bekerja yang ada di dalam satu Teams ini seperti itu. Jadi nanti bisa dilacak. Caranya bagaimana? Klik bagian elipsis ini. Ya, titik 3 ini. Setelah itu
saya coba contohkan saja, saya sendiri saja, karena hanya bisa dilakukan oleh satu orang saja. Ketika udah dilakukan oleh satu orang, maka sudah aktif seperti itu. Kita klik bagian More Apps, bagian sini More Apps. Nah, di bagian ini banyak sekali bot sebenarnya, atau banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa Bapak Ibu sekalian integrasikan dengan Teams. Tapi yang akan kita gunakan adalah attendance bot. Ya, ini ya. Yang ini attendance bot ini. Kita coba klik. Setelah itu, oh ya, udah saya tambahkan tadi di Teams-nya. Ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu untuk tampilan awal, nanti silakan diklik di bagian sininya, add ya, ada add di bagian sininya. Nanti akan coba ditambahkan sebuah bot namanya attendance bot. Kalau misalnya sudah diklik bagian add di sini, nanti di bagian kiri, oke, di bagian kiri akan muncul sebuah tampilan, sebuah tab baru namanya attendance bot. Kalau misalnya nggak muncul, diklik bagian titik 3 ini. Oke, titik 3 ini ada namanya attendance bot. Ini attendance bot, diklik. Contohnya di sini. Saya coba contohkan Bapak Ibu sekalian. Contohnya saya masuk kerja jam 8 ya, atau misalnya sekarang jam 10.45, maka saya ketikkan in. Ya. Maka botnya akan merespon, oke, kamu sekarang sudah masuk ya. Nanti kalau misalnya mau keluar, nanti tinggal ketikkan out saja. Ya, tinggal ketikkan out, maka akan dihitung. Selanjutnya kita bisa menggunakan beberapa report. Contohnya di sini sudah saya siapkan beberapa hal yang bisa Bapak Ibu gunakan. Contohnya Bapak Ibu mau lunch ya, mau makan siang, maka dia nggak akan terhitung sebagai jam kerja, maka dia akan menghitungnya itu sebagai untuk makan dulu seperti itu. Ya, lunch contohnya. Maka botnya akan merespon, oke, enjoy, see you back here in 60 menit. Jadi ibaratnya silahkan makan dulu, kata botnya. Nanti botnya nggak akan menghitung jam kerja kita selama 60 menit untuk makan, seperti itu. Selanjutnya ada yang lain juga. Ini ada beberapa hal. Contohnya kita mau lihat report ya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Contohnya dapat kita gunakan ini sebuah komennya. Ya, ini dengan komen yang seperti ini, tim timesheet report from April 1 sampai Mei tanggal 1, kita akan mendapatkan hasil ya, jam berapa aja semua orang yang ada di dalam Teams ini masuk kerjanya, atau misalnya datang ke dalam ibaratnya join dengan Teams yang sudah kita buat ya, dengan cara klik ketikkan in dulu ya. Nanti akan dimunculkan jamnya jam berapa aja, makannya jam berapa ya, atau keluarnya jam berapa, masuknya jam berapa, nanti akan di-track seperti itu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu nanti tinggal klik di bagian ini. Ini contohnya ya, sudah saya contohkan tadi. Akan diberikan sebuah link untuk melihat hasilnya. Seperti itu. Nanti akan kita dapatkan sebuah file CSV Excel ya. Nanti akan dilihat di sini. Ya, di sini ada Adam Imam Cahyadi ya, jam-jam sekian, Nanang Rinaldi, Sinmi Fauziati. Nanti semuanya akan dituliskan di bagian sini untuk orang-orang yang hadir di tanggal 13 April sampai 19 April seperti itu. Jadi nanti kita dapat melihat orang itu munculnya kapan, datangnya jam berapa, keluarnya jam berapa seperti itu. Ini biar saya perbagus dulu tampilannya. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa lihat di bagian ini namanya siapa ya, jam tanggal berapa, harinya kapan, total kerjanya berapa. Ini karena memang belum ada yang menggunakan botnya, jadi belum bisa dilihat ya, kecuali Pak Redi ini udah menggunakannya. Jadi kita bisa melihat kapan saja orang tersebut kerja ya.
dan dia nanti ada di sini weekly off dan lain sebagainya, dapat dilihat kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan bots ini untuk melihat untuk tracking, melihat jam kerja. Ini sangat bagus sekali kalau misalnya digunakan oleh pimpinan, melihat kegiatan yang dilakukan oleh stafnya atau misalnya oleh dosen kepada mahasiswanya, ya, kapan mereka masuk dan kapan mereka keluar, ya. Ibaratnya kita bisa ngecek, ya, jangan cuma hanya datang di awal terus nanti pergi dan nggak bisa dilacak seperti itu. Tapi dengan adanya attendance board ini, Bapak Ibu dapat melacak kapan orang tersebut, member tersebut datang dan kapan keluarnya, seperti itu. Itu untuk mempermudah kita dalam melakukan tata kelola seminar dan juga workshop yang biasa kita lakukan dengan tatap muka, sekarang harus digunakan dengan online seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan sampai di sini, silahkan. Oke, kalau misalnya tidak ada, oke, saya coba cek di bagian conversation. Tidak ada. Baik, kita coba lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yakni seperti yang saya berikan polling di atas tadi. Sebentar, saya coba cek. Kita ada pembahasan yang selanjutnya, namanya, oh bukan di sini, di sini. Ini, kita tadi sudah coba membahas tentang tata kelola seminar dan workshop dengan Teams. Sekarang kita coba untuk membahas bagaimana cara koordinasi penelitian. Ya, ini akan sangat berguna sekali kalau misalnya digunakan oleh dosen seperti itu. Contohnya, kan biasanya ada capstone project atau misalnya yang cuma penelitian berbasis hibah dan insentif. Kita coba praktekkan. Buat sebuah Teams lagi, biar nanti nggak terlalu banyak pembahasannya dan juga mudah untuk dilihat. Klik join or create team, lagi masih sama, ya. Klik Teams, klik join or create team, klik create team untuk membuatnya. Oke, di sini ada beberapa hal yang bisa kita gunakan. Kalau misalnya untuk koordinasi capstone project, ya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan other ini. Tapi kalau misalnya koordinasi penelitiannya berbasis hibah dan insentif, Bapak Ibu dapat menggunakan, kalau misalnya dosen dapat menggunakan PLC. Ya, karena sesama educator, ya, sesama pendidik. Kalau misalnya staff, nanti dapat menggunakan staff. Oke. Jadi nanti dapat dipilih klasifikasinya seperti ini. Contohnya di sini saya coba untuk memilih PLC untuk yang dosen seperti itu. Saya buat contohnya Teams penelitian namanya hibah Hibah ini 2019-2020 Technopreneurship contohnya, ya. Yang bagian Technopreneurship. Oke, ini nanti dapat dipilih description-nya apa, ya. Dapat dipilih description-nya, contohnya ini adalah Teams koordinasi untuk kegiatan, ya. Di sini nanti dapat Bapak Ibu sekalian pilih yang bagian privasinya sama seperti yang tadi kita buat, dapat nanti private atau public, ya. Nanti dapat private atau public. Di sini saya coba contohkan private karena sifat dari dari penelitian atau misalnya hibah ini
hanya orang-orang tertentu saja. Jadi kita pilih yang private. Kita coba klik next. Nah, kita coba tambahkan orangnya siapa saja. Contohnya di sini saya coba tambahkan Rudi sama Bu Ning. Coba tambahkan add. Setelah itu saya klik close. Maka akan terbuat sebuah Teams baru namanya Hibah Pikamok 2019-2020 Technopreneurship. Di dalam Teams ini kita nanti akan buat sebuah channel ya. Oke, untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian mungkin bisa buat sebuah Teams juga biar mudah untuk Bapak Ibu sekalian mempraktekkan apa yang dilihat seperti itu. Setelah dibuat Teams-nya, Bapak Ibu sekalian dapat menambahkan channelnya, contohnya berdasarkan capaiannya. Misal nih, ada publikasi, ya, ada produk, ada keuangan, ada laporan kemajuan, ya. Contohnya kita buat namanya, contohnya untuk kegiatan add channel ya. Kita add channel namanya publikasi, ya. Publikasi. Di bagian ini bisa ditambahkan deskripsi. Ini untuk pengaturan channelnya mau yang standar atau privat bisa kita pilih karena ini adalah sifatnya penelitian dan orangnya hanya tertentu saja, maka bisa kita pilih standar karena biar bisa dilihat oleh anggota yang lainnya ya. Karena ibaratnya kita dalam satu penelitian itu harus saling koordinasi. Jadi untuk mempermudah kita membagi pembahasannya biar lebih mudah. Contohnya untuk publikasi ya dipublikasi saja pembahasannya biar nanti nggak menumpuk di bagian general seperti itu. Kita klik bagian add. Ya, ini untuk publikasi ya nanti masalah-masalah publikasi dapat dibahas di bagian sini ya. Atau misalnya contohnya kita tambahkan channel lain ya namanya produk ya hasilnya apa ya. Untuk diskusi produk ya kita tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan lagi channel barunya namanya keuangan. Ini yang biasanya lebih ribet ya pembahasannya. Kita klik add lagi. Contohnya kita tambahkan lagi contohnya lagi ya. Add channel lagi. Kita tambahkan laporan kemajuan contohnya. Nanti masalah laporan kemajuan pembahasannya di bagian sini. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, channel ini digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan koordinasi. Gunanya biar nanti ketika kita melakukan koordinasi itu anggota yang lain ya, anggota yang lain itu dapat ibaratnya melihat ketika dia ketinggalan dalam sebuah pembahasan dapat melihat ulang. Tapi kalau misalnya channelnya cuma satu di general, maka itu akan sangat tidak efektif dan ibaratnya pembahasannya sangat banyak dan menumpuk dan itu tidak terstruktur dengan baik seperti itu. Tapi dengan adanya channel seperti ini, kita ibaratnya dalam satu tim saja, dalam satu Teams yang kita buat dapat beberapa pembahasan yang bisa kita klasifikasikan dan juga kita beda-bedakan. Ini lebih mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam melakukan sebuah penelitian seperti itu. Selanjutnya yang bisa kita lakukan di sini ya di bagian general contohnya kita atur filenya ya. Kita atur filenya. Contohnya kita klik di bagian files. Karena penting sekali Bapak Ibu sekalian dalam manajemen file. Ketika misalnya contohnya filenya itu susah untuk di-track atau misalnya susah untuk dilihat tempatnya di mana, itu sangat ibaratnya tidak efektif sekali dan orang lain yang ibaratnya yang tidak tahu tempat penyimpanannya akan kesulitan untuk mencari filenya. Tapi kalau misalnya kita sudah mengatur filenya dengan sedemikian rupa, bagus tempat untuk penyimpanannya, namanya, maka akan mudah orang membuatnya. Contohnya, kita buat di sini new, kita klik folder namanya proposal contohnya. Jadi nanti yang berhubungan dengan proposal nanti akan masuk ke dalam folder ini, dokumennya. Seperti itu. Setelah itu kita bisa tambahkan lagi mungkin folder lain
laporan capaian contohnya. Kita bisa create lagi. Tambahkan lagi contohnya foldernya ada namanya pajak dan keuangan. Ya. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan folder lain contohnya untuk publikasi. Ya. Di dalam ini, Bapak Ibu sekalian dapat nanti melakukan yang namanya manajemen file. Jadi ibaratnya file-file di sini sudah teratur dengan sedemikian rupa. Jadi orang lain yang ibaratnya ketika dia mencari file tersebut tidak kesusahan mencarinya. Ya, jadi ibaratnya kita manajemen filenya bagus di bagian sini. Saya coba contohkan di bagian publikasi. Saya coba klik. Saya tambahkan sebuah file contohnya. Saya klik new. Saya klik Word document. Saya bikin namanya publikasi versi 1 ya. Saya klik, maka akan muncul sebuah dokumen Word ya. Kita bisa langsung mengedit. Jadi semua orang yang ada di dalam di dalam Teams yang sudah kita buat tadi, di dalam Teams hibah tadi, dapat melakukan editing bersama di bagian sini. Jadi ibaratnya kita kerjasamanya di bagian sini, koordinasinya di bagian sini, membangun kolaborasinya di bagian sini. Jadi ibaratnya langsung bisa kita ketik, langsung bisa kita edit filenya bersama-sama tanpa harus ibaratnya beda file terus nanti digabungin dan lain sebagainya seperti itu. Bagian sini sebentar, di bagian sini nanti ada muncul icon-icon dari Word-nya, kita bisa mengedit. Seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu dapat bekerja di bagian sini. Atau misalnya mau melakukan editing nanti di bagian dokumen di desktop, dapat dilakukan dengan Open in Desktop App. Jadi nanti akan dibuka di Word yang sudah terinstall di laptop maupun komputer kita. Oke, kalau misalnya sudah diklik close. Oke, kalau misalnya sudah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dapat melakukan sinkronisasi ya. Jadi nanti file-file yang ada di dalam Hibah Pikamok 2019-2020 ini yang Technopreneurship, semua file yang ada di sini masuk ke dalam Windows Explorer kita ya. Masuk ke dalam file Explorer kita ini, file-filenya masuk ke dalam sini ya. Tanpa Bapak Ibu sekalian ibaratnya harus login ke dalam Teams, Bapak Ibu dapat melihat filenya. Ya, dapat mengedit filenya dan dapat ibaratnya melakukan editing bersama di dalam file Explorer yang sudah ada di laptop komputer kita. Seperti itu. Contohnya di bagian sini diklik sync. Ya, untuk melakukan sinkronisasinya ya. Klik sync, terus nanti akan muncul tampilan seperti ini dan klik Open Microsoft OneDrive. Oke, maka biasanya kita harus sign in dulu. Klik sign in. Maka dia akan mencoba untuk melakukan login terlebih dahulu. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil mensinkronisasi antara file yang ada di dalam Microsoft Teams kita di hibah ini dengan laptop ataupun komputer yang ada yang kita punya seperti itu. Klik next saja. Klik next, next, next. Later kalau misalnya Bapak Ibu mau menginstal OneDrive di HP-nya bisa diklik di get the mobile app. Coba kita buka Open My OneDrive folder. Nah, jadi di dalam komputer saya sekarang sudah ada sebuah file namanya Hibah Pikamok 2019-2020 Technopreneurship ya. Di dalamnya ada beberapa folder ya. Di sini ada publikasi ya. Ini publikasi versi 1.0. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu melakukan editing di dalam sini, maka langsung teredit di dalam Microsoft Teams-nya. Jadi ibaratnya kita nggak harus
melakukan editing di dalam Microsoft Teams dulu, harus login ke dalam Microsoft Teams dulu, tidak. Tapi Bapak Ibu langsung bisa melakukan editing di dalam komputer kita ini ya. Contohnya di sini nih, saya coba tambahkan satu file lagi. Ya, saya klik new, saya klik di bagian Word dokumen, saya tambahkan publikasi versi 2 tentunya. Seperti ini. Saya masuk ke dalamnya. Oke, di sini. Oke, di sini karena saya belum login, jadi harus pastikan login dulu. Di kanan atas ini ada sebuah nama ya. Biasanya kalau misal sudah login dengan akun login, jadi Bapak Ibu sekalian pastikan sudah login dengan akun yang terhubung dengan Teams ini. Jadi harus login dengan akun yang terhubung dengan Teams ini. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan editing nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat hasilnya di sini. Coba kita klik di bagian publikasi. Maka akan muncul dua file namanya publikasi versi 2. Padahal ini kita tambahkan tadi di dalam komputer ya, di dalam laptop kita. Jadi ibaratnya apa yang kita kerjakan di dalam laptop ataupun komputer ini juga sudah langsung masuk ke dalam Microsoft Teams kita. Jadi sinkronisasinya sudah bisa dilakukan seperti ini, Bapak Ibu sekalian bisa mempermudah pekerjaannya. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu, silahkan saya persilakan untuk bertanya. Saya coba lihat di sini ada pertanyaan. Belum ada. Di bagian sini saya coba cek. Juga belum ada. Ada pertanyaan yang belum paham dengan pembahasan yang saya sampaikan. Jadi untuk yang di sini coba cek. Oke, versi Office-nya harus yang 2016. Oke, untuk versi Office-nya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan sebenarnya versi Office 365, jadi Bapak Ibu sekalian nanti dapat menggunakan versi Office yang terbaru dengan cara Bapak Ibu nanti login dulu ke portal.office.com seperti ini. Nanti gunakan email @ugm365. Biasanya dari UGM kan ada 2 email ya yang diberikan, ada yang mail, ada yang 365@ugm. Jadi nanti tinggal ditambahkan saja yang 365. Setelah itu, Bapak Ibu setelah login nanti klik di bagian install Office ya. Klik di bagian install Office, maka nanti akan bisa diinstal Office-nya yang terbaru, yang Office 365 yang terbaru seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ditanya apakah harus dari yang Office 2016, ya memang harus Office yang 2016 bisa, 2000 yang terbaru itu yang 2019, Bu ya. Jadi kalau Pak ya. Jadi kalau misalnya yang terbaru itu yang 2019 yang Office 365. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti mau menginstal, silahkan untuk menginstal dulu Office yang terbaru biar Bapak Ibu sekalian dapat fitur-fitur yang terupdate seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaannya, silahkan. Tidak ada. Oke. Coba cek dulu. Tidak ada. Oke. Kalau misalnya tidak ada, Bapak Ibu sekalian, kita coba. Jadi untuk koordinasi penelitian, Bapak Ibu sekalian dapat membuat Teams terlebih dahulu. Setelah itu nanti dibuatkan channelnya apa saja yang berhubungan dengan penelitian Bapak Ibu. Misalnya contohnya di sini ada saya buat keuangan, laporan kemajuan, produk, publikasi. Nanti pembahasannya berdasarkan channelnya. Gunanya buat apa? Biar nanti Bapak Ibu sekalian pembahasannya itu tidak tertumpuk-tumpuk dan mudah untuk dilihat. Contohnya untuk keuangan ya udah lihat saja di bagian keuangan seperti itu. Untuk laporan kemajuan di mana? Di bagian sini. Dan juga Bapak Ibu sekalian harus bagus dalam mengelola file. Biar nanti orang lain yang tidak ada di dalam file tersebut, yang ibaratnya tidak mengupload file tersebut, dapat dengan mudah ya, dapat dengan mudah mencari file yang ingin mereka
temukan seperti itu. Jadi kalau misalnya bagus dalam mengelola filenya, nanti akan mudah orang lain ketika mencari filenya seperti itu. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan? Untuk yang bisa ada timelinenya selain planner apa ya? Oke, ini ada pertanyaan untuk app yang bisa timelinenya selain planner apa ya? Untuk di Office 365 Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan yang namanya To Do dan juga dapat menggunakan task. Yang terakhir dapat menggunakan planner. Jadi kalau misalnya di Office 365 ada 3 ini. Pertama ada planner, yang kedua ada task, yang ketiga ada To Do. Jadi bisa nanti di-explore ya ketiga ini. Caranya nanti diklik all apps di bagian sini ada all apps. Nanti bisa dilihat semua aplikasinya seperti itu. Itu ya untuk jawabannya Pak Yusuf. Selanjutnya, oke di sini ada pertanyaan. Oke, saya coba lanjutkan lagi. Yang pembahasan kita yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yakninya tata kelola pembimbingan online. Nah, di sini aja ya, di bimbingan dan skripsi online ini. Ya. Di bagian sini Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sekalian bisa buat sebuah Teams. Contohnya di sini kan untuk sidang skripsi ya, berarti fokus dalam sarjana saja. Jadi kalau misalnya memang dibuatkan dalam sarjana ini, maka Bapak Ibu sekalian dapat menambahkan beberapa channelnya. Ya, contohnya di sini Bapak Ibu sekalian dapat menambahkan channel yang privat antara satu bimbingan. Contohnya di dalam bimbingan ini, saya coba contohkan ya, tambahkan channel bimbingan Pak Ridi dulu ya. Coba tentukan Ridi F. Bimbingan. Jadi nanti silakan ditambahkan deskripsinya. Selanjutnya untuk privasinya pilih yang privat. Kenapa? Karena dalam bimbingan itu kan nanti ada satu dosen atau dua dosen dengan beberapa mahasiswa. Ya, ada beberapa dosen dengan beberapa mahasiswa. Jadi nanti sifatnya privat dan nggak boleh orang lain selain dari yang dibimbing oleh dosen tersebut untuk masuk. Jadi kita pilih nama di sini nanti untuk privasinya yang privat. Kalau misalnya udah, diklik next. Nanti ditambahkan orangnya siapa. Ya, ini mungkin mahasiswanya ya. Mahasiswanya ditambahkan. Setelah itu nanti di done. Oke, mungkin namanya agak diubah aja ya, bimbingan skripsi aja. Ya, biar lebih jelas. Oke, di dalam sini nanti Bapak Ibu dosen dapat membuat channel-channel seperti ini biar nanti dapat mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam melakukan bimbingan. Contohnya nih, Bapak Ibu sekalian nanti dapat melakukan pertama membuat tipsnya dulu. Ya, dibuat tipsnya. Setelah itu dapat dibuat channelnya. Ya, contohnya kayak gini ya, bimbingan Pak Ridi contohnya. Di sini dibuat namanya bimbingan dan sidang skripsi online. Jadi nanti mungkin dapat ditambahkan beberapa dosen-dosen yang lain ya dengan cara menambahkan add channel seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita dapat menambahkan dosen dan juga mahasiswa yang lain. Contohnya di bagian sini, more option, kita tambahkan add member. Ya, tambahkan contohnya mahasiswa yang ingin masuk ke dalam ke dalam channel kita ya, siapa aja orangnya contohnya ya. Saya coba contohkan ya, Pak Ridi contohnya ya. Tambahkan ya sebagai owner ya, karena yang membimbing di dalam channel ini adalah dosen yang bersangkutan seperti itu. Jadi usahakan dosennya menjadi owner kelas, maka nanti akan dapat melakukan bimbingan, mahasiswa dapat berdiskusi dengan dosen, dan juga dosen nanti dapat melihat nanti progres dari skripsi mahasiswa. Nanti dapat mungkin dibuat filenya seperti itu. Nanti dosen dapat membuat file,
Contohnya di sini dibuat filenya, contohnya folder dulu ya. Folder dulu contohnya berdasarkan apa? Contohnya di sini saya coba contohkan bimbingan skripsi. Terus kita coba tambahkan skripsi. Oke, mungkin dapat nanti dibuat folder-folder. Nanti karena mahasiswa itu akan melakukan revisi, Bapak Ibu sekalian nanti dapat mengelompokkannya berdasarkan bimbingannya. Contohnya bimbingan pertama, nanti file-filenya dapat mahasiswa tersebut masukkan ke dalam ini. Nanti diupload oleh mahasiswanya di bagian sini. Setelah itu nanti di bagian sini juga dapat ditambahkan misalnya contohnya bimbingan kedua. Setelah nanti mahasiswa tersebut melakukan ibaratnya revisi, ya nanti filenya dimasukkan ke dalam bimbingan kedua ini, ya seperti itu seterusnya. Nanti dosen tinggal melihat saja dokumen-dokumennya, ya dilihat. Terus nanti kalau misalnya ada masukan seperti itu, nanti bisa disampaikan di tab chat seperti ini, di tab post ya. Kalau di bagian sini namanya tab post. Jadi nanti dapat dilakukan misalnya pada bimbingan pertama, ya mahasiswa dengan NIM ini kekurangannya di sini atau misalnya tambahannya harus sekian-sekian seperti itu. Jadi nanti dapat diatur dengan cara mengatur di bagian filesnya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu dosen dapat melakukan mengelola file dari mahasiswa yang kita sekarang bimbingannya online ya, seperti itu. Nanti dapat dilakukan manajemen file di bagian sini seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian juga nanti ketika sudah berhasil ya, berhasil melakukan sudah selesai nih dalam 1 semester, Bapak Ibu sekalian dapat melakukan yang namanya arsip tim ya, seperti itu. Jadi nanti dapat melakukan arsip tim juga untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian. Ya, ada yang ngisi atau tidak? Oke. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dapat melakukan arsip tim juga, dapat melakukan manage tim seperti itu dengan cara oh ya, ini ada analitik Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan analitik ini untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melihat berapa aja orang yang aktif usernya. Seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat mahasiswanya itu aktifnya di tanggal kapan saja, apakah hanya di tanggal sekian saja, nanti dapat dilihat seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dapat melihat ya berapa aja orang yang aktif di dalam channel itu. Oke. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau melakukan arsip tim, caranya klik Teams. Jadi Teams yang sudah kita buat ini akan kita arsipkan semuanya. Contohnya. Oke, ini ada saran dari Pak Bimo. Mungkin bisa di-share file tutorial dan lain sebagainya itu. Semacam bantuan penggunaan Microsoft Teams. Nanti akan kami share ke dalam Teams kita, di dalam ini, bimbingan dan sidang skripsi online nanti akan kami kirimkan di bagian ini. Gitu ya Pak Bimo ya. Selanjutnya kita coba untuk mengarsipkan Teams kita dengan cara contohnya kita coba arsipkan yang hibah Pikamok ini. Ya, coba kita arsipkan. Tujuan untuk pengarsipan itu biar nanti tidak terlalu banyak Teams yang ditampilkan dan kita bisa melihat hasil, ibaratnya bisa melihat lagi kalau misalnya dibutuhkan. Ya, kita klik di bagian more option ini, klik Teams dulu ya. Klik Teams, setelah itu nanti diklik di bagian more option, klik manage team. Kita pilih Teams mana yang mau kita arsipkan. Contohnya di hibah Pikamok ini, saya coba arsipkan. Klik more option dan klik arsip tim. Akan muncul sebuah pemberitahuan apakah yakin untuk mengarsipkan, seperti itu. Kalau misalnya diaktifkan maka akan di-freeze semua kegiatan seperti itu. Kita coba klik. Di sini sudah juga bisa kita atur apakah share point-nya hanya read only untuk member, bisa dilakukan atau misalnya enggak juga enggak ada masalah. Kita klik arsip tim saja langsung. Maka Teams kita sudah terarsip
sudah berhasil kita arsipkan satu Teams namanya Hibapikamok ini, dan ketika kita klik Teams kita, maka nggak ada lagi yang namanya Hibapikamok tadi. Seperti itu. Jadi kita bisa mengarsipkan ini Bapak Ibu sekalian untuk mempermudah Bapak Ibu dalam mengelola Teams yang Bapak Ibu buat seperti itu. Mungkin untuk materinya sampai di sini ada yang Bapak Ibu tanyakan, mungkin ada yang belum paham atau misalnya ada skenario lain yang Bapak Ibu terapkan dan pengen diterapkan juga dengan Office 365 ini dengan Microsoft Teams seperti itu. Silahkan, saya persilahkan untuk bertanya, silahkan. Oke, ada lagi yang bertanya mungkin. Skenario yang Bapak Ibu gunakan berbeda mungkin dengan yang saya jelaskan tadi, bisa ditanyakan dan saya coba untuk menjawab dengan menggunakan Microsoft Teams. Oke, ini ada 20 orang, tidak ada pertanyaan. Kalau misalnya tidak ada, saya minta bantuan. Baik, Bapak Ibu sekalian, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum sempat join ke dalam Teams yang sudah kita buatkan ini, bimbingan dan skripsi online ini, Bapak Ibu sekalian dapat untuk join dengan memasukkan kode join or create team di bagian join with account ini, masukkan kodenya UCF0XHJ seperti itu. Jadi ini ada kodenya UCF0XHJ ini. Nanti silakan dimasukkan ke dosen atau misalnya staf lain untuk masuk ke Teams bimbingan dan skripsi online. Jadi nanti diklik join team. Nanti akan masuk ke dalam ini ya. Jadi saya ulangi lagi untuk kodenya. Ini kode untuk masuk ke dalam bimbingan dan skripsi online ini. Kodenya UCF0XHJ. Ini kodenya. Silakan nanti dibagikan. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan, ini kodenya. Kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan, saya coba cek lagi. Tidak ada. Coba cek lagi. Tidak ada. Oke. Kalau misalnya tidak ada, kami mohon kepada semua yang hadir pada remote learning pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, untuk dapat mengisi ya, untuk dapat mengisi form feedback yang sudah kami sediakan. Sebentar saya coba. Oke. Oke, ini sudah saya buatkan. Sebentar. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi form feedback yang sudah kami berikan. Nanti silakan diklik saja di bagian form feedback ini.
untuk modulnya, untuk modul dari yang kita buat ini Bapak Ibu sekalian, dapat nanti Bapak Ibu baca, nanti akan kami kirimkan di dalam Teams ini, bimbingan dan sidang skripsi online ini, akan kami kirimkan beberapa modul yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menerapkan beberapa skenario yang sudah kita bahas tadi, seperti itu. Baik, kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tunggu form feedback-nya. Silakan untuk diisi biar nanti menjadi evaluasi juga bagi kami Bapak Ibu sekalian. Dan juga untuk materinya, nanti untuk modul bagaimana cara menggunakannya tadi dari Pak Bimo akan kami nanti kirimkan ke Teams bimbingan dan sidang skripsi online. Jadi silahkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk join ke dalam sidang dan bimbingan dan sidang skripsi online ini bagi yang belum join seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf. Semoga bertemu lagi di kegiatan remote learning lain atau webinar yang lainnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.